Lama boy, tugas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Feni Mulya Fakim dari Prodi PGSD Angkatan 2025 kelas F dengan NIM belakang 117. Dan sebelum itu saya mau memohon maaf kepada Bu Novi selagi pengampu mata kuliah PKN sekolah dasar ini. Saya minta maaf atas opening saya tadi yang kurang mengenakan kepada teman-teman semua. Dan di opening tadi sudah diperlihatkan kepada mahasiswa dengan angka NIM belakang ganjil membuat konten gerakan bersama bermuatan nilai dasar Pancasila atau norma dan aturan. Sedangkan mahasiswa dengan angka NIM belakang genap membuat konten gerakan bersama bermuatan UUD 45 atau hak dan kewajiban. Jadi berhubung NIM belakang saya ganjil, maka tema yang akan saya pilih adalah norma dan aturan di kehidupan masyarakat. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang norma dalam kehidupan berbangsa. Yang pertama ada definisi norma. Nilai menurut Dermadi tahun 2006. Definisi norma adalah kualitas suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik lahir maupun batin. Nilai bersifat abstrak adanya dalam people's mind, yaitu batas tidak dapat ditangkap dengan indera manusia. Pengertian norma adalah kaidah, pedoman, acuan, dan ketentuan berperilaku dan berinteraksi antar manusia di dalam suatu kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan bersama-sama. Secara etimologi, kata norma berasal dari bahasa Belanda yaitu norm, yang artinya patokan, pokok kaidah, atau pedoman. Namun, beberapa orang mengatakan bahwa istilah nama berasal dari bahasa Latin, itu mos, yang artinya kebiasaan, tata kelakuan, atau adat istiadat. Nah, ada tujuannya nih teman-teman. Yang pertama, untuk menjelaskan pengertian norma dan aturan dalam kehidupan bangsa. Yang kedua, untuk mengetahui jenis dan fungsi norma serta aturan yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, untuk memahami pentingnya kepatuhan terhadap norma dan peraturan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran norma dan aturan. Yang kelima, untuk menganalisis dampak pelanggaran terhadap ketertiban dan keharmonisan bangsa. Nah, yang terakhir, untuk memberikan pemahaman mengenai upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma dan aturan. Eits, masih ada nih, yaitu membahas tentang pengertian norma, jenis-jenis norma, pengertian aturan, contoh aturan, fungsi-fungsinya, pelanggaran, dampak, dan upaya peningkatan kepatuhan. Nah, saya akan membahas yang pertama, yaitu pengertian norma. Norma adalah pedoman atau aturan tidak tertulis yang berasal dari nilai-nilai sosial, budaya, dan kebiasaan masyarakat. Norma menjadi standar perilaku yang menentukan apakah suatu tindakan dianggap baik, benar, pantas, atau tidak pantas. Adapun jenis-jenis norma yang diantara lain ada norma agama yang berasal dari ajaran agama dan bersifat mutlak. Yang kedua ada norma kesusilaan berkaitan dengan moral dan etika. Selanjutnya ada norma kesopanan, yaitu mengatur tata krama dan adat. Yang selanjutnya ada norma hukum yang dibuat oleh lembaga resmi negara dan memiliki sanksi yang tegas. Yang kedua, pengertian aturan. Aturan adalah ketentuan yang tertulis yang dibuat oleh pihak berwenang seperti pemerintah, sekolah, atau organisasi untuk mengatur perilaku masyarakat agar tercipta keteraturan. Contoh aturannya, tata tertib sekolah, peraturan lalu lintas, undang-undang negara, peraturan desa atau kelurahan. Nah, jadi itu
pengertian, penjelasan, jenis-jenis dan contohnya dari norma dan aturan yang berlaku di dalam masyarakat, teman-teman. Jadi kesimpulan pada video ini adalah norma dan aturan memegang peranan vital dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keharmonisan kehidupan bangsa. Keduanya berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengarahkan individu untuk bertindak sesuai nilai dan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran terhadap norma dan aturan dapat menimbulkan dampak negatif bagi stabilitas sosial dan kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, disiplin, serta kepatuhan terhadap norma dan aturan yang ada. Dengan penegakan yang konsisten dan kesadaran kolektif, kehidupan berbangsa akan menjadi lebih tertib, aman, dan bermartabat. Baik, sebelum penutupan saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya sampai selesai. Dan saya mau meminta maaf kepada teman-teman yang sudah menonton video saya karena pengeditan videonya. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.